Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rabata bainal mu'minina bil ukhuwatil imaniyati wa nammaha wa syara'a lahum minal asbabil mutanawwi'ati allati tusbitu biha arkana tilkal ukhuwati wa tuqawwi uraha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah a'zim bihi rabbaw wa ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul bariyati wa ahdaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bima aujaballahu alaihim minal huquqi ala akmalil wujuhi wa alaha wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ma tala'atis syamsu wa asraqa diyaha. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Ittihad yang saya muliakan, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa hadir berkumpul memenuhi ruangan Masjid Jami' Al-Ittihad untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diberikan balasan pahala yang sebesar-besarnya, serta diampuni dosa-dosa kita dan dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Agama Islam adalah agama yang lengkap. Agama Islam adalah agama yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kelengkapan dari agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersahabat. Saudara, ada ungkapan yang sering kita dengar bahwa manusia itu makhluk sosial. Dalam bahasa Arab disebut al-insanu madaniyun bit-taba'. Artinya manusia itu makhluk sosial, dia nggak bisa sendirian hidup. Dia mesti bergaul. Walaupun di kaya raya, saudara-saudara, tetap aja dia akan hidup berkumpul, hidup beramai-ramai, hidup berteman dan bergaul. Memang itulah naluri dan tabiat manusia. Sehingga di dalam Islam ini ada penjelasan ayat Quran yang berhubungan dengan berteman, yaitu ayat yang cukup panjang ini yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam. Ada kalimat wassahibi bil jam, artinya berbuat baiklah kepada teman, baik teman sejawat, teman sepekerjaan, atau teman bepergian, teman ngobrol, teman sama-sama nuntut ilmu. Walhasil agama melalui ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada teman. Itulah saudara-saudara dasar hubungan berteman satu sama lain. Jadi dasar hubungan berteman satu sama lain adalah berbuat baik, bukan berbuat jahat, bukan merugikan, tapi berbuat baik. Inilah hebatnya agama Islam, memerintahkan kita untuk bergaul dan berbuat baik kepada teman. Saudara, ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi. Nabi bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibih. Sebaik-baiknya kawan di sisi Allah
Sebaik-baiknya teman di hadapan Allah adalah yang paling baik kepada temannya. Jadi seseorang mendapat predikat, mendapat pangkat dan kedudukan orang yang terbaik bila mana dia berbuat baik kepada temannya. Bahkan berteman dengan baik itu, saudara-saudara, bukan hanya sebatas di dunia. Ini akan berlanjut ke negeri akhirat begitu. Maka ada hadis yang menjelaskan, yaitu hadis qudsi. Allah berfirman, Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan berfirman nanti di hari kiamat. Ainal mutahabuna bijalali. Mana orang-orang yang berteman dengan dasar kebesaranku. Jadi dia berteman atas dasar agama. Begitu. Al-yaum udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini saya akan naungi, saya akan muliakan mereka di dalam naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan saya. Jadi mulia sekali berteman dengan dasar kebaikan. Bukan berteman karena dasar, oh dia punya pangkat, oh dia pejabat. Itu saudara-saudara jauh daripada berteman karena Allah. Atau kita berteman dengan seseorang karena dia orang kaya, juga tidak, saudara-saudara. Jadi yang bagaimana yang baik? Yang benar adalah berteman kepada seseorang bila mana orang itu orang baik. Karena dia baik, maka kita berteman. Tapi kalau dia buruk, ya kalau kita mampu kita memberi nasihat. Kalau enggak, maka kita akan jaga jarak. Begitu saudara-saudara. Jadi berteman itu atas dasar teman kita adalah teman yang baik, maka kita temani. Dia orang soleh, maka kita berteman dengan dia. Kalau dia orang jahat, wah ini yang berbahaya saudara-saudara. Maka tuh di dalam Islam kita pun disuruh waspada, jangan asal punya teman. Ada hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi yang berbunyi, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu berteman kecuali kepada orang mukmin. Mukmin di sini mukmin yang baik. La tusahib illa mu'minan, kita artikan janganlah kamu berteman kecuali berteman kepada mukmin yang baik. Bisa jadi ada orang Islam buruk perilakunya. Tetap saudara-saudara kita jaga jarak. Kenapa demikian? Karena kalau kita dekat dengan orang yang tidak baik, dikhawatirkan akan tertular keburukannya. Ini yang dikhawatirkan. Karena manusia itu punya sifat ingin meniru. Ya, manusia itu punya sifat jiwanya itu ya ingin menyerap, ingin mengambil, ya, ingin meniru perbuatan-perbuatan orang lain. Kalau yang ditemani itu orang buruk, dikhawatirkan ia pun ikut buruk. Tapi kalau dia berteman dengan orang baik, diharapkan ia pun akan menjadi baik, saudara-saudara. Ada ungkapan orang Arab mengatakan, bila mana ada orang sehat berteman dengan orang yang sakit dan penyakitnya menular lagi, kita berteman dengan dia. Di sini apa akibatnya? Akibatnya bukan yang sakit jadi sembuh, malah yang sehat ikut sakit, saudara-saudara. Itu wajar, karena dia punya penyakit menular. Yang sehat berteman kepada dia, otomatis yang sehat ikut sakit. Tapi belum tentu yang sakit jadi sehat, saudara-saudara. Itulah ya, akibat dari berteman. Maka ada lagi hadis yang memberikan peringatan, juga riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti agama temannya. Kadang-kadang sampai-sampai agama itu ngikutin teman, saudara-saudara. Itu kan sangat berbahaya sekali. Bila mana temannya non-muslim, sangat berbahaya. Maka Nabi memberikan peringatan lagi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seseorang berpikir, melihat siapa yang ditemanin. Enggak asal teman, saudara-saudara.
Teman di sini yang dimaksud teman dekat. Ya, teman dekat, teman berkumpul, teman ya berjalan ke sana kemari, teman makan, itu teman dekat namanya. Itu enggak sembarang teman, mesti teman orang muslim, bahkan mukmin yang baik begitu. Kalau sekedar kenal boleh saja, ya, sekedar kenalan kepada siapapun dalam agama ya boleh, termasuk non muslim. Boleh kita sekedar kenal, mungkin sekedar mengatakan, apa kabar misalnya. Itu saja, tapi kan enggak sama-sama terus, hanya sewaktu-waktu. Di situ ada jaga jarak. Nah, ini enggak apa-apa saudara-saudara dalam agama. Tapi kalau orangnya non muslim, kita dekat dengan dia terus, jangan-jangan kita ini akan terseret dan tertular dengan agamanya. Ini terjadi saudara-saudara. Sebagai contoh, ada ya seorang wanita, keluarganya beragama Islam, dianya pun beragama Islam. Mungkin karena pergaulan, entah di kantor, entah di tempat kuliah, atau di mana dia bergaul dengan non muslim. Lama kelamaan apa yang terjadi? Perempuan itu terpikat ya, dengan laki-laki non muslim, sehingga dia menikah saudara-saudara. Dan menikahnya parahnya ini yang non muslim tetap non muslim, nggak masuk agama Islam. Atau kita khawatir dia masuk Islam, entar sudah dapat menikah, balik lagi. Itu yang kita khawatirkan saja. Yang penting kalau ada non muslim menikah dengan perempuan yang muslim, ya pernikahannya ya nggak sah, hubungannya ya hubungan zina saudara-saudara. Ini gara-gara apa? Gara-gara pergaulan. Kadang-kadang ada bapaknya orang muslim, ibunya muslimah, juga nih anaknya perempuan juga muslimah, tapi karena pergaulan akhirnya terseret saudara-saudara dan mengikuti suami yang non muslim ini. Bukan main, ini terjadi, bukan omong kosong saudara-saudara, dan banyak terjadi. Maka dari itu sebagai orang tua, perhatikan putri-putrinya. Kepada siapa dia berjalan, kepada siapa dia berteman. Kita sering nasihatin, kalau orang non muslim hanya sekedar kenal, wajar ya. Tapi untuk berteman baik, ini harus pilih-pilih. Apalagi berteman yang sifatnya nanti bakalan serumah, alias jadi istri, itu lebih disuruh pilih lagi. Kan wanita itu dinikahi karena mungkin kekayaannya, karena kecantikannya, karena garis keturunannya, atau karena dia orang baik. Maka di antara itu yang dipilih karena dia orang baik. Jadi istri kita saudara-saudara sebelum menikah kita harus pantau juga. Kita lihat siapa itu. Ini khusus anak-anak muda. Jangan asal ya mengambil pasangan hidup. Cari pasangan hidup yang beragama Islam yang baik begitu. Maka Nabi bersabda, "Fazfar bizatiddin." Utamakan istri yang mengenal agama, istri yang ngerti agama, istri yang baik. Jadi agama ini begitu jauh pandangannya. Mulai dari berteman sekedar teman, sampai berteman dekat, sampai berteman jadi suami istri. Semuanya saudara-saudara diperintahkan untuk berusaha kita mencari teman yang baik. Jadi dengan demikian berteman yang baik suatu keniscayaan. Berteman yang baik suatu kemestian. Ada hadis yang lain ini yang memberikan perumpamaan yang berbunyi fahamil innama matsalul jalisi shalih wa jalisi su kahamilil miski wa nafihil kir. Artinya perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, seperti perumpamaannya kita dekat dengan tukang minyak wangi. Nah, ini teman yang baik begitu. Kalau teman yang buruk diumpamakan seperti kita dekat orang yang pandai besi, yang membuat celurit, ya, arit, membuat golok, pisau. Itu kan dia main api saudara-saudara, kemudian hawanya panas lagi. Baunya pun berat saudara-saudara. Itu kalau dekat-dekat akan kena letupan-letupan api.
Itu gambaran berteman dengan orang buruk. Seperti kita dekat orang yang pandai besi, akibatnya kena letupan. Paling kurang baunya nggak enak, ditambah lagi panas, saudara-saudara. Tapi kalau berteman dengan orang baik, seperti dekat dengan tukang minyak wangi. Kalau dekat dengan tukang minyak wangi, minimal baunya wangi, saudara-saudara. Itu minimal. Syukur-syukur dicolekin, dapat sudah sedikit. Atau kita beli sebotol, lebih banyak lagi wanginya. Nah, ini gambaran dekat dengan orang baik. Dekat orang baik selalu menguntungkan. Dekat orang buruk selalu merugikan. Maka dari itu, pandai-pandailah bergaul. Saudara, agama Islam agama yang ngatur tentang pergaulan. Memang kita mesti gaul. Ya, yang tua, yang muda, yang anak-anak, semuanya gaul. Ingat, di situ ada peraturan agama. Maka pandai-pandailah mencari teman yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang sholihin dan sholihat. Dan mudah-mudahan terus Allah bukakan pintu hati kita sehingga kita dengan mudah dapat menyerap dan menerima nasihat-nasihat dan isi khutbah. Dan semoga terus Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya mujibas syaidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.